Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kesempatan kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini sehat dan berikan kekuatan, ya terutama sekali nikmat iman Islam, ya, dan kita bisa melakukan aktivitas kehidupan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah, pada saudara-saudara sekalian, ya, kalau sekiranya ingin menanyakan ya tentang jalan hidup, perjalanan hidup, ya, kegelisahan hidup, ya, mendapat tantangan, halangan dalam menjalani hidup, ya silakan tanyakan di komentar. Ya, insya Allah saya akan insya Allah menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya. Ya, ini pencerahan, dan kepada saudara-saudari sekalian yang ada di studio, kalau ingin ada yang dipertanyakan, ya kami persilakan. Ya, saya juga menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Ya, sesuai dengan apa yang saya jalankan dalam kehidupan di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting poinnya ikhlas, ya. Kita ikhlas menerima kesulitan apapun yang terjadi pada diri kita. Yakinkan itu semua tidak akan terjadi kecuali izin Allah, sehingga itulah membuat kita bisa sabar. Kemudian sabar dalam menjalani hidup ini juga. Ketika kita sabar, semua itu datangnya dari Allah, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ikhlas, ini juga memberatkan timbangan. Apabila kita mengeluh, ini akan merusak dari struktur hati kita, ya, akan merusak keimanan kita. Ya, kita berusaha untuk menerimanya. Ya, terima. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, saya pernah mengalami yang namanya kekecewaan dalam mencari rezeki. Saya pernah berharap ada sedikit rezeki lah dalam perjalanan mencari, berdagang lah intinya, ya. Iya, berdagang. Saya pernah niat dari hati saya karena saya lagi butuh. Iya. Dari rumah sudah berdoa, sudah berharap sedemikian rupa, bisa dibilang berharap banget lah. Tapi sebelum saya berangkat saja sudah nggak ada uang, ditambah lagi kendaraan saya malah mogok. Padahal saya tuh udah berharap banget, pas udah mogok tuh nyampe ke tempat jualan itu malah bukannya dikasih rejeki atau ada yang laku lah intinya, tapi pulang malah bawa kekecewaan, bisa dibilang makin nambah kecewanya itu. Padahal saya tuh sudah berdoa, berharap supaya dapat lah intinya. Tapi pas begitu ini malah kecewaannya saya dapat gitu. Iya. Ya, alhamdulillah, pertanyaannya bagus sekali, itu bagus. Jadi itu setiap manusia katanya nih, maaf nih Pak Ustaz, ya, katanya Allah itu kan adil. Tahu segala tahu segala masalah hambanya. Tapi kenapa bukannya malah ditolong, tapi malah ditambahin lagi kesusahan itu, bukannya dikasih solusi gitu yang lebih baik gitu. Padahal saya itu tidak berharap yang lebih, cuma sedikit buat hari itu aja. Bukan minta buat beli mobil atau segala macam, bukan. Cuma buat makan saja. Tapi pulang malah tangan kosong, ditambah kendaraan saya malah mogok lagi.
Ya, Gimana letak menurut Pak Ustadz Allah itu adil? iya, iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Itu pertanyaannya bagus sekali itu ya. Semua al-insan itu menjalani kehidupan seperti itu. Ya, tinggal itu mensinkronkan ya. Jadi kita menyimpulkan. Jadi berharap dengan goalnya apa tadi? Apa kita apa namanya? Apa namanya? Usaha kita, Iya. bisnis kita, berharap sekali kita. Cuma kita nggak pasrah kita kepada Allah. Itu. Jadi kita harus memasrahkan diri. Ya Allah, ya kalau bahasanya seperti ini. Kalau Engkau berikan, kalau Engkau izinkan ya Allah, aku mendapatkan nikmat darimu ya Allah. Aku mendapatkan hasil darimu ya Allah. Kalaupun enggak ya Allah, saya tetap lapang hati ya Allah. Karena semua yang terjadi atas izinmu ya Allah. Aku tidak berdaya ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi gitu. Jadi kita kenapa menyempit di dada? Kenapa terasa sesak di dada itu? Karena kita udah kita pastikan, karena kita udah yakinkan itu goal, itu pasti goal akan mendapatkan hasil. Ya, semua insan seperti itu merasakannya, sehingga menyimpulkan sendiri bahwasanya di mana keadilan Allah itu. Ya, tapi kalau kita kalau kita ikhlas dari kondisi itu merupakan ujian dari Allah. Kalau kita lapang, itu nanti insya Allah ke depan akan Allah perbaiki kehidupan kita. Allah tambahkan hasil atau rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Jadi itu yang menjadi sesaat hati kita itu, kita sudah menyimpulkan sendiri bahwasannya rezeki ini sudah jadi. Ya, saya kondisi ini sulit ini, kan gitu kan. Kalau saya mendapat luar biasa ini gitu kan, udah berharap sekali kita. Itulah yang nanti menyebabkan ketinggian dari harapan tadi, itulah menyebabkan putus asa tadi itu. Nah, tapi kalau umpamanya ya terjadi atau enggak terjadi, itu kuserahkan padamu ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Itu insya Allah menjauhkan kita dari putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma yang positif yang kedua, bisa saja nanti kita apabila terjadi seperti itu ya, itu kita memahaminya begini, ini hanya sebatas dunia ya, tidak ada apa-apanya ini ya kan. Tapi yang mahal itu adalah ketika Allah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita meyakini Allah sebagai Rob, pengatur, pemelihara, pelindung, memberikan keamanan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kita makan, yang memberikan kita minum. Kalau itu sudah kita yakini mutlak Allah yang memberikan makan kepada kita, ya insya Allah kita bisa ikhlas dalam menjalani hidup ini. Ya, seperti itu. Gitu. Ada kira-kira ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya, muncullah kita bilang Allah nggak adil, karena kita melihatnya tolak ukur akal kita, pikiran kita, keinginan kita. Padahal di balik itu sudah banyak nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang kita tanpa sadari ya, tanpa kita sadari, kita tidak melihat itu. Umpamanya nikmat hidup, itu kan luar biasa nikmat hidup. Teman kita udah meninggal, gitu kan? Teman kita udah bungkus kain putih, ya kan? Ini hidupnya luar biasa, hartanya, jabatannya, tapi sekarang udah di bawah tanah, kan gitu kan? Itu coba renungkan itu, yang nggak jauh dari kita, yang udah meninggal, tapi hartanya banyak, gitu kan? Kita seperti ini masih diberikan kesempatan, kehidupan, dan kita diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup itu. Bagaimana? Ya Pak Ustadz ya, kalau masalah Coba. dikasih kehidupan atau dikasih napas ya Pak Ustadz ya. Ya. Orang kaya pun juga kan hidup. Ya, oke. Ya. Bersyukur akan hidup gitu, Cok. Betul. Tapi kalau masalah hidup, masalah napas, masalah yang lain ya Pak Ustadz ya. Orang kaya pun juga kan bernapas, sehat. Iya, alhamdulillah. Hidup kan, Iya. nggak ada kurang sesuatu apapun gitu. Iya. Tapi rezekinya kan lancar Lancar. aja. Padahal dia juga belum tentu kan melakukan kebaikan gitu. Kenapa kadang orang yang susah kan sholatnya rajin apa segala macam, tapi giliran rezekinya dipersulit,
orang kaya yang belum tentu ibadah atau apa, kita kan nggak tahu sehari-harinya mereka kan. Oke. Tapi rezekinya ada aja, banyak orang kaya di tempat hiburan, di tempat maksiat tuh pada ini, tapi rezekinya lancar aja. Iya, iya, iya. Oke. Alhamdulillah itu ada dua yang berbeda ya. Ya, dua yang berbeda artinya ketika dia diberikan kehidupan oleh Allah dan beri nikmat ya yang luar biasa, dia pakai poya-poya, dia pakai untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah SWT. Yang kedua, ada yang dia hidupnya biasa saja tapi dia dalam kondisi beriman dan dalam kondisi melakukan kebaikan. Ya, kalau disuruh pilih, kita pasti pilih yang kedua. Ya. Kemudian yang ditanyakan tadi, Pak Ustadz, kan ada yang diberikan kehidupan, diberi kesehatan, ya kan? Dia tidak merasakan beban, tidak merasakan berat dalam ujian, cobaan yang diberikan Allah. Itu benar. Tapi itu ujian juga bagi dia. Apakah dia bersyukur kepada Allah, apa dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling yang akhirnya. Yang mutlaknya sebenarnya di situ. Semuanya dikasih. Baik yang orang menolak perintah Allah, baik orang yang melaksanakan perintah Allah, semuanya dikasih. Ya. Tapi yang menolak perintah Allah tadi, ketika diberikan nikmat oleh Allah yang banyak, ketika harta diberikan oleh Allah banyak, ya, tapi dia tunggu. Manusia itu punya ada batas umur yang dia suatu saat nanti akan kembali kepada Allah SWT. Makanya kata Allah, Shadaqallahul Azim dalam Al-Quran, bahwasanya kehidupan dunia itu kata Allah singkat. Ya, kita terkejut di saat kita melihat kenyataan hidup kita bahwasannya kematian itu cepat. Di saat kita mendengar saudara-saudara kita ya meninggal, situ kita saat itu terkejut. Tapi itu sesaat aja. Ya. Tidak merubah daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini lagi Pak Ustadz ya. Betul, kaya itu ujian, miskin pun juga ujian. Cobalah sekali-kali yang miskin ini diuji sama kekayaan. Kali saja orang itu kan jadi benar yang tadinya nggak benar kan. Mungkin dia melakukan kesalahan karena kan udah terlanjur kecewa apa gimana, jadi dia melakukan dosa. Karena dia terlampau, ibaratnya udah terlanjur kesal lah apa gimana gitu. Kenapa tidak dikasih cobaan yang enak-enak gitulah. Ibaratnya kalau kayak seperti saya nih, kalau berdoa saking saya pengen dikasih cobaan yang enak-enak tuh kayak gini. Cobalah saya uji dengan kekayaan ini. Nggak apa-apa kalau saya misalkan nggak bisa membawa kekayaan itu ke jalur yang benar, 3 bulan pun juga nggak apa-apa, diambil kembali gitu. Saking karena apa, saya juga udah capek jadi orang susah, malah melakukan maksiat atau dikasih cobaan ujung-ujungnya malah emosi kan gitu. Nah gimana itu Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah itu yang paling utama, itulah kita mengenal Allah dulu ya. Yang kedua, kita mengenal Allah. Ya, jangan menginterpretasikan, artinya menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Kenapa saya sudah artinya gini ya, kalau bahasanya, kenapa saya sudah ibadah, sudah taat, sudah tahajud, tapi rezeki saya gini-gini aja gitu kan. Nah, ini ada tolak ukur yang berbeda. Ya, karena ketika kita melaksanakan perintah Allah, itu tidak bertambah banyak harta kita, tapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dijaganya gitu. Berapa banyak orang punya harta, tapi dia tidak mendengar kalimat-kalimat azan, kalimat-kalimat dalam azan itu. Ya, dalam panggilan sholat, dia tak dengar. Tapi bersyukur kita ketika kita hidup biasa aja gitu kan, dan kita merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya kalau menurut kita, kenapa orang miskin itu ketika minta, kenapa nggak langsung dikabulkan Allah? Nah, jadi itu kita harusnya lebih mengenal Allah lebih luas lagi. Itu kan menurut akalnya manusia ya. Tapi Allah itu pasti, Allah itu adil, Rabbul Alamin. Allah itu mengatur sekalian alam, sekecil apapun diberikan Allah rezeki. Ya, sekecil apapun, bahkan cacing, semut, semua dibagi rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung,
yang terbang ke sana kemari, yang cicak, yang berjalan di atas dinding, yang tidak tahu dia nyamuk akan datang, tapi dihadirkan oleh Allah nyamuk. Akhirnya cicak makan. Ya, artinya cicak itu apa ya, makanannya terbang. Tapi ketika cicak berjalan, kita lihat berapa langkah dia jalan, nggak pernah nggak kita lihat di atas dinding itu nyamuk. Tapi tiba-tiba nyamuk menghampiri cicak itu, langsung dimakan oleh nyamuk. Nah, itulah sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi ibroh bagi kita semua, bahwasannya yang tadi saya jelaskan tadi, diberikan kemiskinan bukan berarti Allah menghinakan kita, Allah menyulitkan kita, tidak. Allah membuat kita sulit, tidak. Sebenarnya ketika Allah berikan kaya, kita simpulkan bahwasannya Allah itu senang pada saya, kita orang sukses, Allah senang, tidak. Sebenarnya kehidupan, kemiskinan, dan harta itu yang mewah itu sebagai ujian bagi kita, siapa yang paling dekat kepada Allah dan siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ya, Pak Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jawab dari pertanyaan saudara-saudari yang ada di studio. Mudah-mudahan bisa pencerahan di hati kita semua, dan saya juga mohon subscribe ini dan dukungannya, dan apabila ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya Allah.